Oh, jadi kamu masih bingung pilih kaos dengan sablon rubber atau plastisol? Ayo kita bahas. Terkadang saat datang ke vendor, kita ditawari mau sablon plastisol atau rubber kak gitu ya. Untuk kamu yang udah lama berkecimpung di dunia kaos dan sablon, pasti tidak akan bingung dan cepat dalam memutuskan. Tetapi, bagaimana dengan teman-teman yang belum paham apa itu rubber, apa itu plastisol? Nah, pembahasan rubber atau plastisol kali ini saya tidak akan membahas secara mendetail apa itu rubber, apa itu plastisol. Maksudnya rubber itu water base, plastisol itu basisnya minyak, dan lain-lain. Cara pengerjaannya gitu enggak? Itu eh, dibahas untuk teman-teman yang memang tertarik secara teknis di bidang sablon. Saya akan bahas dari sisi customer, apa yang akan diterima customer, dan bagaimana cara perawatannya. Ini penting nih. Seringkali teman-teman lupa cara merawat kaos dengan benar. Tiba-tiba, aduh kaosnya belum sudah setahun udah rusak, sablonnya udah luntur, dan lain-lain. Rubber itu bersifat elastis, karena dia seperti arti namanya rubber ya, karet gitu. Handfeel dari rubber sendiri dia elastis, kemudian tipis, tentunya ringan ketika dipakai. Untuk perawatan secara umum, kaos ini jangan terlalu sering dicuci menggunakan mesin cuci. Kalaupun kalian mencuci secara manual, jangan dikucek terlalu keras, terutama pada bagian sablon. Nah, kemudian satu hal yang menjadikan sablon rubber ini masih menjadi favorit dan juga pilihan dan mungkin beda dari yang lain adalah sablon rubber ini aman untuk disetrika secara langsung pada bagian sablonnya. Lanjut ke sablon plastisol. Sablon plastisol saat ini sedang banyak diminati oleh teman-teman penyuka kaos gitu, yang mau bikin kaos sablon plastisol gitu ya. Nah, sablon plastisol ini dia cenderung lebih tebal, lebih berat dari rubber, dan dia pun mempunyai sifat menutup pori-pori secara penuh. Jadi serat kain atau pori-pori kain itu bisa sama sekali tidak terlihat karena dia tertutup oleh plastisol ini sendiri. Karena efek tebal dari plastisol ini, maka menjadikan kaos yang kalian pakai pun akan menjadi lebih berat dibanding dengan kaos yang disablon dengan rubber. Efek lain yang dirasakan ketika menggunakan kaos dengan sablon plastisol adalah lebih cepat terasa panas atau gerah gitu ya. Apalagi kalau desain sablonnya itu besar, A3, itu desainnya vector block semua. Misal contoh segini mungkin ya. Nah, misal ini semuanya vector block, itu kemudian terkena panas atau terik matahari, itu pasti akan langsung terasa panas, gerah sekali di bagian sablonnya. Dan dalam waktu tertentu, kurun waktu tertentu, sablon plastisol ini akan lama-lama mengeras atau menjadi keras, kehilangan sifat elastisnya sama sekali. Lama-lama akan menjadi keras, kemudian retak dan pecah-pecah. Untuk perawatan secara umum hampir sama dengan rubber, tentang tidak boleh terlalu sering cuci menggunakan mesin cuci, tidak boleh dikucek terlalu keras. Tetapi ada satu hal yang membedakan dia dengan rubber, dia tidak boleh disetrika secara langsung pada bagian sablonnya, karena ketika plastisol disetrika secara langsung itu akan langsung rusak pada bagian sablonnya. Apalagi sablon dengan high density, dengan sablon yang tebal, itu pasti akan rusak. Bagaimana caranya untuk menyetrika pada bagian sablon plastisol? Cara yang pertama adalah dialasi kertas pada bagian sablon, kemudian baru disetrika. Atau cara yang kedua adalah dengan dibalik, setrika dari balik kaosnya. Itu akan aman untuk sablon plastisol. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk membuat kaos dengan sablon plastisol atau rubber, saran saya kenali dulu desain kalian mau seperti apa. Apakah mau besar atau mau kecil? Kalau desain besar dan blok, pilihlah rubber karena dia cenderung lebih ringan dan tidak panas, atau ya sedikit lebih ringan daripada plastisol. Kalau mau desain yang kecil, terlihat menonjol, mewah, elegan, apalagi mau high density, pilihlah plastisol. Tetapi ya nggak sesimpel itu juga sih. Lebih baik kamu konsultasikan ke CS-nya atau ke vendor di mana kalian mau membuat kaos tersebut. Ayo, pengen bahas apa lagi seputar kaos dan sablon? Komen ya.